Oke teman-teman, ya. Oke ya, kendala yang di luar kendali. Kendala di luar kendali. Karena listriknya padam teman-teman, jadi ya wifi-nya juga padam. Tapi ya bersyukur kita bisa kembali lagi meskipun agak sedikit telat. Oke ya, teman-teman. Oke. Aku langsung aja invite nih teman-temanku yang akan menemani aku ngobrol malam hari ini. Selamat teman-teman, sekali lagi aku sapa teman semua yang hadir malam hari ini. Sekali saya bisa berjumpa teman-teman setelah minggu lalu kami libur karena di Sabda ada acara 2023. Nah, kayak kami off dan terus sekali acara sekitar 70-an orang bergotong royong bersama itu untuk membangun persatuan AI dan Indonesia. Nah, teman-teman ada yang ikut acara Hack 2023 teman di rumah khususnya? Apakah ada yang juga nih kalau teman-teman ikut share ya teman-teman pengalamannya dan keseruannya. Oke. Nah, bagi teman yang baru hadir malam hari ini yang pertama di join dengan Sabda, aku mau cerita sedikit tentang Sabda nih. Sabda itu apa sih? Sabda itu acara Instagram Live, ngobrol bareng, diskusi bareng, membahas topik-topik yang kekinian, topik-topik yang ringan anak juga, dan membahas dari sudut pandang Alkitab. Karena dari Sabda Youth itu persiapkan generasi anak muda untuk jalankan pilihan Allah bagi generasi. Oke, itu sekilas tentang Sabda Youth nih teman-teman. Aku tanya nih teman-teman, apakah jalan buram? Karena Kak Gula komentar nih, kok buram ya? Apakah aku buram teman-teman? Kalau di saya sih tidak kelihatan ya Mas Rey, cuman suaranya Mas Rey terputus-putus. Iya, suaranya putus-putus. Ya aku coba pakai dulu teman-teman, soalnya ada gangguan teknis handphonenya juga. Oke, halo. Aduh, Halo Mas. Oke, udah bagus sepertinya. Apakah sudah oke ya? Oke ya, suaraku ya. sedikit lebih Oke, baik. sudah. Udah lebih jelas. Oke, ya. Semoga lancar malam hari ini tanpa kendala, walaupun sudah ada kendala sih karena listrik mati. Oke, kita mau sapa-sapa terlebih dahulu nih teman-teman kita yang hadir malam hari ini. Ini banyak sekali yang hadir malam hari ini. Ada Kak Dama yang episode sebelumnya juga ngobrol bareng kami. Halo Kak Dama. Ada Kak Tera Daily, halo. Kak Syoven, Kak Realdo, Kak Via, Kak Joshua, dan Kak Joshua sudah menyapa nih Pastor Cooper. Selamat melayani Pastor, gitu katanya si Joshua Suroso. Ada Kak Nehemia Chris, dan masih banyak lagi. Mungkin dari Cooper maupun Ani boleh disapa nih teman-temannya yang hadir malam hari ini. Cooper, silakan Cooper. Ya, halo teman-teman semua. Halo Kak Yos, terima kasih Kak Yos untuk dukungannya. Ya, Ani ada temennya nih yang hadir? Iya tadi ada Kak Gula tadi yang ngomong komentar buram nih. Wah, ya teman-teman semuanya terima kasih sudah join. Semoga memberkati nantinya. Bu Yulia, boleh disapa juga Ibu, yang Ibu kenal. Siapa ya? Ada Winston, ada Kak Re. Aku nggak bisa lihat banyak nih. Ini Bu Victoria Gracia Pontororing. Iya. Halo ada Ibu Ibu Victoria. Patrick. Ya. Oke, nah teman-teman, mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini juga pengen kenalan nih dengan guest yang akan menemani. Boleh kenalan sedikit nih dari Cooper, Ani, lalu Ibu Yulia. Oke, thank you Mas Rey. Ya, halo semuanya teman-teman, selamat malam. Kenalkan nama saya Michael Cooper Pandiangan. Boleh dipanggil Michael, boleh juga dipanggil Cooper. Ya, saat ini saya dipercayakan menggembalakan di Gereja Anglikan Indonesia Samarinda. Ya, demikian perkenalan saya. Salam kenal untuk semuanya. Tuhan berkati. Salam kenal. Silakan Ani.
saya Iya. dulu ya. Oke, salam teman-teman semuanya. Salam. Nama saya Iman Karanilase. Saya bisa dipanggil Ani dan sekarang saya domisili di Malang dan sekarang juga sedang pelayanan di mahasiswa Kristen di salah satu universitas di Malang. Mantap. Itu saja dari saya. Salam kenal semuanya. Silakan Ibu Yulia. Ya, nama saya Yulia, saya tinggal di Solo, saya melayani di Sabda, dan apa lagi? Udah kayaknya. Ya, Ibu. Oke. Ya, teman-teman, itu perkenalan singkat dari kami dan aku Ray. Ya, aku host di Sabda Youth. Di salam kenal semuanya. Oke. Tanpa berlama-lama kita membuka diskusi obrolan kita dengan berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Minta Kak Cooper boleh berdoa. Ya, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini kami boleh memiliki waktu kembali untuk kami anak-anak-Mu boleh sharing akan kebenaran firman-Mu, memperlengkapi kami ya Tuhan di tengah zaman saat ini di mana AI mulai ada, mulai kami mengenalnya. Bila kami juga boleh memakai itu ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, lebih khusus di dalam kehidupan kami pribadi, kami boleh mempelajari Alkitab menggunakan AI dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati jaringan yang kami gunakan, berkati seluruh peralatan yang kami gunakan, biarlah semuanya boleh tetap terjaga dengan baik, dan sampai pada berakhirnya sharing pada malam hari ini, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Cooper. Nah, teman-teman nih, masih seputar tentang AI ya, teman-teman. Kurang lebih 1 bulan ini, kami di Sabda Youth membahas tentang AI. Nah, untuk mulai, ini saya ingin mempertanyakan satu pertanyaan penting sehubungan dengan topik obrolan kita nih malam hari ini. AI dan Alkitab. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, apa kata Alkitab tentang teknologi? Atau khususnya ada nggak sih di dalam Alkitab tertulis tentang teknologi atau AI gitu? Silakan, teman-teman. Dari saya, Mas Rey boleh ya? Ya. Ya, kalau dari saya pribadi ya teman-teman, bahwa kata teknologi secara eksplisit, apalagi ya spesifiknya AI, itu ya kita tidak akan pernah menemukannya di dalam Alkitab. Namun ada satu pengertian dari Kamus Webster, biasa teman-teman juga mungkin pakai dan akrab dengan ini, dia mengartikan teknologi itu sebagai penemuan hal-hal menarik yang dipakai untuk memecahkan sebuah masalah atau mempermudah sebuah pekerjaan. Nah, kalau saya berangkat dari pengertian ini ya, teman-teman, kita bisa melihat bahwa teknologi itu secara implisit banyak sekali kita bisa temukan di dalam Alkitab. Nah, sebagai contoh, misalnya di dalam penemuan alat tulis seperti ya kulit hewan, perkamen, papirus yang dari tumbuhan, lalu ya kertas, pena atau kuas yang dipakai untuk menuliskan firman Tuhan itu supaya boleh tetap terjaga dan kita boleh menerimanya sampai sekarang. Nah ya karena pada waktu itu kan belum ada komputer, belum ada teknologi yang sangat canggih ya, sehingga teknologi yang mereka gunakan seperti itu. Dan sekarang ya kita baru mengenal itu AI. Jadi bagi saya secara eksplisit tidak ada, tapi implisit teknologi dan juga AI itu ya mungkin ya saya berharapnya juga teman-teman bisa melihat bahwa ya Alkitab tidak pernah meniadakan yang namanya teknologi. Ya mungkin itu dari saya Mas Ray. Ya. Oke. Ya, dariku ya teman-teman. Menurutku juga kalau berangkat dari pengertian yang disampaikan Cooper tadi, kalau teknologi itu sifatnya hal yang membantu dan terus perkembangan gitu ya. Itu ya tentu Alkitab sudah memaparkannya gitu. Perkembangan dari zaman ke zaman, mulai dari contohnya pakaian. Nah, dari jatuhnya Adam, pakaian dari bulu domba dan terus berkembang jadi kain gitu kan. Dan terus berkembang itu kan termasuk juga teknologi ya. Dan dalam membuat pakaiannya itu, walaupun nggak tertulis secara langsung, tapi kan kita tahu bahwa itu kemajuan teknologi. Walaupun sekarang cenderung sih memang di dalam orang, konsep kebanyakan orang teknologi ya berarti yang sudah digital, padahal enggak gitu. Itu sih menurutku. Ya.
Setuju banget. Silakan. Kalau Alkitab itu dari awal sudah berbicara banyak tentang ciptaan-ciptaan manusia yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah hidup atau untuk melakukan tugas-tugas keseharian. Tadi kalau Ray menyebut tentang contoh pakaian gitu ya, berarti sebenarnya yang mencetuskan teknologi itu adalah Allah sendiri, karena Allah lah yang membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Walaupun Adam dan Hawa sudah memikirkan karena dia malu, karena telanjang, jadi dia membuat cawat dengan daun-daun gitu ya. Tetapi Tuhan punya teknologi yang lebih baik. Dia menyembelih bulu domba, lalu bulu dombanya dipakai untuk menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa. Jadi udah jelas sih dari sini kita lihat bahwa teknologi itu sudah ada dari sejak kejadian sampai Terputus ya, teman. Iya, terputus ya. Terputus. Oke. Suara Ibu Yulia. Ya, terputus. Dari kuat juga nih masalahnya. Ya, teman-teman, konteksnya yang di sini sudah listrik pagi, jadi sore sekali malam hari. Apakah suara itu cukup oke, teman-teman? Nggak mampu. Kak Kaupar masih terdengar? Iya, halo. Masih. Cuman suaranya Mas Ray agak terputus ya. Oh, suara aku terputus ya? Iya sih. Iya. Terputus-putus Mas Ray suaranya. nggak apa-apa deh, lanjut aja. Nanti akan ngikutin yang lagi tahu bisa kembali lagi. Ya. Nanti ada halo. Terputus-putus Bu suaranya. Oke, saya mau tambahkan ya teman-temannya. Dari Bu Yulia dengan bagaimana Bu Yulia? Lanjut. Oke, saya mau tambahkan juga ya teman-temannya. Ya, meskipun nih tadi teman-teman saya setuju ya, kalau seandainya di dalam Alkitab memang tidak ada yang secara terang-terangan nih ada kata teknologi. Tapi dari ketika tadi teman-teman Bu Yulia, Kak Cooper, dan juga Kak Ray sudah menimpali nih. Itu meskipun tidak secara terang-terangan, dalam arti teknologi ini juga dilarang ya, dilarang sama Tuhan, enggak. Malah benar-benar mendukung nih teknologi ini karena semua di perkembangan yang terjadi itu pasti ada campur tangannya Tuhan. Namun teknologi ini akan bisa, atau AI ini khususnya yang sedang kita bahas malam hari ini, itu juga bisa saja menjadi salah nih ketika kita menggunakannya. Jadi perlu ada, nah kita bisa menerima apapun yang sedang ada saat ini khususnya ya ini, tapi kita juga perlu berpikir ketika menggunakannya karena ini hanyalah sebuah mesin dan benar-benar dia ini tidak mempunyai perasaan teman-teman, dia tidak mempunyai perasaan sedih atau apa seperti kita manusia. Jadi benar-benar ya kita harus lebih bijaksana. Silakan Bu Yulia. Banget sama ini gitu, apalagi tadi setelah apa? Sorry Bu, putus-putus sih Bu. Boleh off cam aja Bu. Maaf Bu. Oke. Boleh off cam Bu, putus-putus suaranya. Gitu ya. Oke. Iya Bu, suaranya putus-putus. Bu Yulia boleh ini
apa namanya, keluar sebentar lalu nanti gabung lagi, join Ya, lagi. sedang diusahakan off cam. Ya. Oke. Ya, belum masih. Apakah lebih baik? Lumayan. Lumayan ya. Sudah cukup, lebih baik, Bu. Ya. Ya. Oke, tadi lanjutin ya. Karena teknologi ini buatan manusia yang berguna, bagaimanapun juga teknologi tidak sempurna gitu ya. Bisa berefek negatif atau bisa berefek positif juga. Tergantung dari orang yang memakainya. Kalau kita punya motivasi yang baik dan memakai untuk tujuan yang baik, apa yang dihasilkan dari teknologi bisa menjadi sesuatu yang baik untuk manusia. Nah, oke. Aku ya teman-teman. Suaraku kedengaran jelas? Jelas. Ya, kedengaran Kak Areng. Ya, sekali. Tapi kalau itu kan Bu Yuli sudah singgung ya, bagaimana manusia memakainya, yang baik, yang menghasilkan hal yang baik, yang buruk ya menghasilkan hal. Dan setiap ada keuntungannya, tapi juga ada bahayanya gitu. Masuk AI yang kita pakai gitu. Iya, memang perlu kebijakan. Suaranya Re nggak dengar tuh. Apakah suaraku nggak dengar? Tadi, Ini baru oke, Mas. sekarang Tadi dengar. nggak bagus. Bisa, Kak. Oke, ya. Aku ulangi sedikit ya teman-teman. Jadi dalam penggunaan teknologi atau AI gitu perlu kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan supaya teknologi ini bisa memberikan kebaikan, berdampak yang baik, yang positif gitu. Tanpa kebijaksanaan, tanpa hikmat dari Tuhan, ya semua teknologi ya sia-sia, termasuk manusia yang telah berdosa ya teknologi sama gitu. Kan berdampak buruk juga bagi manusia. Itu dariku. Ya, dari saya ada tambahan untuk kita semua. Ya, saya juga sering ya, Mas, dengar kekhawatiran, ketakutan orang, anggap ini kan mesin, ini kan ciptaan, apakah yang menciptain orang Kristen atau tidak. Nah, kalaupun dia orang Kristen, apakah dia sungguh mengenal Alkitab atau tidak. Nah, tapi kalau saya pribadi ya, bagi saya yang seperti itu, semua hal di dunia ini punya kemungkinan untuk menyampaikan pesan yang tidak benar. Makanya seperti yang Mas Ray tadi bilang bahwa ya, apapun yang kita gunakan untuk mengenal Tuhan memang perlu berhikmat. Apalagi juga memakai AI ini yang baru untuk kita kenalnya. Kita perlu berhikmat supaya kita yang menguasai AI, jangan sampai sebaliknya kita yang dikuasai oleh AI. Nah ya contohnya juga, kalaupun kita bilang bahwa Alkitab itu ya tentu sepakat semuanya itu baik dan benar. Tapi itu juga bagi orang yang salah menggunakannya, yang mencari kesalahannya, mengkritisi, ya tetap Alkitab itu juga dampaknya nggak baik. Nah jadi ya termasuk juga kalau mungkin masih ada kekhawatiran, ketakutan di kita, dia akan menyesatkan kita, ya maka terlebih dahululah kita memulai dalam doa hikmat Tuhan supaya AI ini sungguh boleh membawa kita memuliakan Tuhan. Yang menggunakan dengan baik, ya bisa berhasil. Sorry, maksud Badan Maaf Bu Yulia, suaranya tidak jelas, Bu. Halo Bu, ya suaranya kurang jelas Bu. suaraku gimana teman-teman? Cukup oke? Oke, suara Mas Ray oke. Ya, minta maaf sekali ya.
jam, akhirnya wifi juga dari tapi usaha yang Halo. terbaik lah. Semoga Bisa dengar deh, saya ngomong apa nggak jelas. AI itu yang pakai gitu ya. Kalau aku pindah keluar. Semuanya yang pakai gitu. B, ini sesuai dengan pertanyaan Kak Jimris nih. Penggunaan AI di lingkungan gereja atau Nak, minta lampu, nak. Lampunya tuh Mbak sini, nak. Halo, bisa dengar suara aku nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, aku keluar rumah ini. Semangat Bu Yuli. Di dalam rumah nggak kedengaran, jadi aku keluar rumah. Oke. Kak Rey juga jaringannya ya Kak Rey? Aku lumayan. Mak, itulah buat mau. Kak Rey sering. Iya. Tadi sampai di mana tadi Mas Rey? Mungkin boleh diulang. Suara aku oke teman-teman. Halo, Mas. Lebih baik, tapi masih putus-putus, Mas. Masih putus-putus ya. Nah, ini pertanyaan dari Kak Jimris di komentar. Oh ya. Penggunaan link, aku bisa atau enggak nih untuk wilayah lingkup gereja gitu. Dari teman-teman silahkan. Oke, ya. Terima kasih, Jimris ya. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Apakah AI itu kita bisa pakai di lingkungan gereja? Jelas sekali ya. Hanya karena kita masih sangat di Indonesia ini penggunaannya, jadi kita merasa mungkin masih bimbang nih 50-50 pakai atau tidak. Tapi ya sebenarnya lambat laun itu nanti juga kita akan terbiasa dan tidak ada masalah bagi saya menggunakan AI. Contohnya dalam hal apa? Saya sendiri sebagai seorang terlibat dalam termasuk pemuda. Nah di pemudanya suasananya yang harus dibangun itu kan kreatif, energik dan yang lainnya. Nah saya pakai AI, nanti saya akan sebut nanti dalam pertanyaan berikut AI yang bisa kita pakai bahwa pemuda lagi lebih menyenangkan lagi. Dan pertanyaan yang baru nanti saya akan jawab di dalam diskusi ini juga. Terus saja Kak Jimris. Oke, saya mau tambahkan Boleh, Kak ya. Jadi buat Jimris nih tadi pertanyaannya, apakah boleh nih digunakan di dalam gereja? Nah, yang setahu saya beberapa gereja lebih maju ya, itu memang menggunakan kelebihan dari teknologi ini khususnya AI. Nah, apa contohnya? Contohnya yang saya tahu adalah pelayanan pastoral. Nah, di sini beberapa gereja menggunakan AI untuk membantu dalam konseling online dengan memberikan saran dan juga informasi. Nah, melalui online ini, nanti konseling pastoral ini melalui platform mereka di online itu, mereka menggunakan AI untuk mencocokkan anggota jemaat dengan seorang konselor yang sesuai dengan kebutuhan si jemaat yang sedang mencari nih konselor yang cocok dengan dia, apa yang sedang dia alami sekarang ini. Jadi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh, dan memang tidak semua gereja menggunakannya, tapi pada umumnya adalah gereja-gereja yang memang sudah lebih maju, mereka menggunakan. Jadi
tidak menutup kemungkinan selama tadi ya, selama itu memang untuk kemuliaan untuk Tuhan dan digunakan dengan kebijaksanaan. Itu sih kalau dari saya. Ya, Menarik. Bisa Bu. Ya, maksudnya memang betul AI itu bisa dipakai untuk pelayanan, apalagi sesuatu yang punya nilai kekal gitu ya, seperti menyebarkan firman Tuhan dan lain-lain, sama seperti saat ini ketika kita berbicara tentang AI dan Alkitab, ya kita juga bisa memakai AI untuk belajar Alkitab. Bahkan itu merupakan sesuatu yang bagi aku amazing gitu ya, karena hal-hal yang mungkin dulu kita sulit untuk bisa mendapatkan dengan cepat gitu, kita sekarang bisa mendapatkan itu dengan cepat, khususnya ketika AI itu memberikan banyak informasi, karena salah satu kekuatan atau powerfulnya AI adalah kita bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya, maksudnya dari seluruh dunia untuk kita bisa dapatkan. Jadi ya cuman itu tadi ya, ada satu kunci sih ketika kita belajar Alkitab, karena hasil dari AI belum tentu 100% benar gitu ya, perlu dicek gitu. Nah, salah satu kunci yang kita belajar di Sabda itu ketika kita mau belajar Alkitab dan mendapatkan hasil yang baik adalah belajar dengan rumus fokus, FOCUS gitu ya. Itu bagaimana kita membuat prompt atau perintah, karena kita kan harus berbicara kepada mesin, dan kalau kita nggak bisa berbicara kepada mesin nggak ngerti, dia akan memberikan informasi yang tidak sesuai. Sehingga dengan fokus ini kita bisa meminimalis gitu kesalahan yang dibuat oleh AI, sehingga kita bisa belajar Alkitab dengan sangat baik gitu. Ya, teman-teman. Kedengaran suaraku? Oke ya? Oke. kedengaran Kak. Ya, menarik sekali. Memang bukan hanya pelayanan, tapi juga studi Alkitab. Dan memang harus cek ulang, double check gitu. Jangan pure langsung ambil mentah-mentah, tapi memang harus banyak belajar juga. Tentunya kita sendiri harus perkaya dengan referensi-referensi yang sudah terpercaya gitu. Kalau kita nggak punya referensi itu bahaya sekali, karena kita resikonya percaya apa yang dihasilkan AI, mesin ChatGPT, Perplexity, dan lain-lain, kita langsung percaya, karena kita nggak punya dasar. Jadi kita harus belajar dasarnya juga gitu. Nah itu kalau kita sudah punya dasar itu, pastilah studi Alkitab menggunakan AI akan fun. Ya. Sorry. Silakan Cooper. Ya, mungkin ini saya baca pertanyaan ulang dari Kak Jimris, dia ada lanjutan. Saya sih menangkapnya arahnya kayak kalau seorang pendeta gitu, pengkhotbah atau pelayan itu maju ke mimbar, dia kan menggunakan berbagai macam teknologi lagi katanya. Nah, kalau ini sih lebih ke arah soal etis ya, hal-hal etis dalam pelayanan. Ya karena memang kita beberapa gereja di Indonesia masih sangat asing sekali kalau misalnya seorang pendeta itu pergi berkhotbah, pasti bawa punya khotbah, lalu membawa iPad, membawa laptop, membawa HP. Ya terlepas banyak faktor sih yang membuat itu akhirnya masih tetap terus melekat. Mungkin ada kasus di mana hamba Tuhannya ternyata buka yang lain-lain selama khotbah, atau mungkin juga merasa bahwa kayaknya Alkitab itu yang lebih baik daripada Alkitab di dalam gadget. Ya kalau bagi saya pribadi ya, sebenarnya ya tidak masalah, karena dalam gadget itu juga kalau si hamba Tuhannya pakai itu Alkitab, dan di dalam gadget itu kan ada ringkasan khotbahnya, supaya dia juga menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia persiapkan dari penggunaan AI dan yang lainnya. Saya rasa itu justru lebih bagus daripada kita hanya pakai Alkitab saja tanpa ada catatan lalu maju berkhotbah. Mungkin dengan keterbatasan kita akan lupa. Jadi ya ini soal etis aja sih bagi saya ya.
kalau saya tidak masalah, dan di gereja kami juga tidak masalah untuk hal itu, Kak Dindris. Ya, thank you Kak Koper. Ibu Yulia tadi mau bicara, silakan Bu. Ya, sorry, aku kok dengar kayak ada kebakaran ya. Sebentar. Oh, lanjut dulu deh, Re. Oh, oke. Ya, sepakat sekali apa yang disampaikan Kak Koper gitu. Kalau sebetulnya bisa-bisa aja HP digunakan, seorang gembala menggunakan teknologi HP karena toh teknologi dimudahkan gitu. Jadi kalau ada yang memudahkan, kenapa harus yang susah gitu? Selagi kita pastikan itu hal yang benar, yang baik, dan tidak melanggar firman Tuhan gitu. Di dalamnya juga ada Alkitab Sabda khususnya. Aplikasi Alkitab Sabda kan ada juga gitu. Jadi semua itu sudah memudahkan kita gitu. Oke. Ya. Oh, Kak Lase, silakan Kak Ani. Oke, saya lanjut ya Kak. Iya. Kak Ya, Rey? gas. Oke. Saya lanjut ya Kak. Nah, tadi teman-teman semuanya nih yang lagi nonton kita nih pada saat ini. Nah, tadi kan udah dijelasin nih, ternyata ya itu juga bisa ya digunakan dengan cara yang salah. Nah, saya mau bagikan sesuatu nih yang pernah saya alami, pernah saya ikutin juga. Nah, pada waktu itu saya ikut kelas MLC dari Sabda, dan itu berhubungan dengan kelas bedah surat 1 Petrus pada saat itu. Nah, di sana itu diajari bagaimana cara penggalian yang benar mengenai Alkitab. Nah, khususnya pada saat bedah 1 Petrus ini, surat 1 Petrus ini. Nah, di sana menggunakan metode Sabda, di mana Sabda ini artinya itu S, simak, A, analisa, B, belajar, D, doa, dan A terakhir adalah aplikasi. Nah, di analisa yang kebagian 2 ini tadi, kita memang harus juga menggunakan yang namanya kamus, tafsiran, dan referensi-referensi yang benar-benar terpercaya. Dan yang bikin fun-nya ini adalah ketika penggalian ini ada AI-nya. Nah, plusnya di situ. Nah, ketika biasanya selama ini nih saya menggunakan buku-buku manual begitu kan, atau ada yang lain memang. Tapi ketika saya diperkenalkan dengan AI ini benar-benar secara pribadi saya mendapatkan sesuatu yang benar-benar seru banget, karena ketika saya menggunakan AI ini benar-benar penting buat saya untuk mendapatkan contohnya kayak tafsiran tadi. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa berbagi, sharing mengenai bagaimana sih belajar Alkitab ini jadi fun banget nih ketika menggunakan AI. Oke. Silakan. Ya, teman. Soalnya aku kedengaran. Gimana, Mas? Rey. Oke, Kak Rey. Oke. Kak Rey, Ya. Kak Rey. Ya, dariku teman-teman, waktu bedah surat itu 1 Petrus, aku juga sabda gitu. Jadi dari dan contoh gitu. AI untuk studi Alkitab gitu. Dan menarik dan fun tentunya, sama seperti ini Ibu Davida Dana. Studi Alkitab dengan AI akan lebih fun ketika AI kita jadikan teman belajar Alkitab. Sering AI kasih jawaban yang tidak tepat, bisa saya ajarin juga. Nah gitu, jadi sifatnya lebih diskusi dan itu funnya. Karena apa yang kita dapatkan banyak, tapi kita juga akan koreksi dia kalau dia salahnya gitu. Jadi itu letak funnya menurutku, dan itu sangat seru. Fun juga karena pengalaman dengan AI ya, ternyata AI bisa menjawab segala sesuatu. Khususnya waktu bedah surat 1 Petrus itu, aku bisa melihat hal-hal
yang terjadi sekitar tahun penulisan surat 1 Petrus. Waktu aku cari dan beberapa referensi dari Sabda juga ada penulisan surat 1 Petrus kan sekitar tahun 60-an Masehi ya. Jadi aku tanya ke AI ini. Apa yang terjadi sekitar tahun sekian sampai sekian, dari 60 sampai 65. Itu dijawab semua sama AI. 60 terjadi seperti ini, 61 terjadi seperti ini, 62 seperti ini, dan seterusnya. Dan itu kan hal-hal yang mungkin sifatnya lebih ke pelajaran umum, sejarah ya, yang nggak tertulis di dalam Alkitab. Dan itu aku bisa menemukannya dan menarik sekali, fun. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan? Ya, kalau dari saya ini punya dua sudut pandang ya. Saya mau beri dua sudut pandang. Bagaimana AI itu kita bisa pakai untuk belajar kita lebih menyenangkan. Karena saya berlaku sebagai seorang gembala atau pelayan. Saya juga punya sudut pandang. Saya sebagai anak Tuhan yang belajar langsung Alkitab menggunakan AI itu kenapa bisa menyenangkan. Ya kalau dari sisi sebagai pelayan, seperti pertanyaan tadi Kak Jin Sri ya, ini saya berikan. Ya jadi saya di dalam pelayanan pemuda itu ada satu website namanya Quizizz. Quizizz itu ya dia isinya menolong para guru atau tenaga pengajar untuk memberikan kuis secara online, bisa juga dipakai dengan onsite. Masing-masing teman-teman pemuda itu nanti punya gadget, punya HP-nya masing-masing. Dan ya kita bisa belajar Alkitab dengan menggunakan kuis-kuis itu. Ya seperti yang kita tahu ya bahwa kalau kuis ini kan sifatnya challenging ya. Jadi setiap anak muda atau anak-anak itu lebih apa sih soalnya, dan waktu dia baca soalnya mungkin ya dia akan cari tahu, oh ternyata soalnya ini kayaknya aku ingat dulu, dia buka lagi Alkitabnya lalu dia cari. Nah, mungkin ada yang bertanya bahwa ini kan teknologi, Kak, lalu di mana AI-nya? Ya saya gunakan AI itu dari ChatGPT. Saya coba ya beri perintah kepada ChatGPT, berikan soal cerdas cermat Alkitab dengan kategori usia segini-segini. Saya dapat soalnya, ya saya tinggal pindahkan ke website itu, lalu edit sedikit buat lebih menarik, dan jadilah itu kuis itu lalu dibagikan kepada teman-teman pemuda. Disitulah baik bisa perorangan, bahkan kelompok, kami gunakan itu untuk pelayanan di pemuda belajar Alkitab yang untuk lebih menyenangkan lagi. Ya kalau dari sudut pandang kita nih yang mendengar khotbah langsung, saya sebagai jemaat, anggaplah begitu. Kenapa AI bisa saya pakai untuk belajar Alkitab yang lebih menyenangkan? Mungkin kan kita kan pernah mendengar khotbah ini ya teman-teman. Khotbah dari pendeta pengkhotbah yang mereka pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, contohlah bilang tentang kasih Allah itu agape. Mungkin ya si pembicaranya, pengkhotbahnya nggak punya cukup waktu yang banyak untuk menjelaskan itu. Kita kan ya hanya bisa menerima apa yang dijelaskan. Nah untuk memperkaya kita bisa pakai ChatGPT. Di situ juga kita pesan Yunani dari agape itu sebenarnya bagaimana sih? Dan apa arti penjelasan lebih mendalam tentang agape itu? Nah kalau kita udah banyak tahu tentang agape, kasih Allah itu memperkaya pikiran kita, tentu saya yakin itu juga akan membawa kita lebih mengenal lagi kasih Allah itu lebih dalam. Jadi ya itu yang kita bisa lakukan untuk belajar menggunakan AI, belajar Alkitab yang menyenangkan. Itu saja Mas Rey. Ya. Thank Betul you. Kak. Tapi ada tapinya lagi nih. Dalam mencari di AI ini kita harus mampu berkomunikasi dengan baik nih dengan mesin. Kita harus memberikan perintah yang tepat kepada AI. Jadi kalau seandainya nih perintah kita salah, maka jawaban yang kita terima juga pasti akan salah. Jadi ketika kita memberikan perintah yang benar, maka sesuai dengan apa nih yang kita inginkan. Gitu. Kari, boleh nambahin Kak? Betul sekali, setuju. Tadi Yulia juga sempat singgung terkait hal itu. Kalau selagi kita benar memberikan perintah, ya pasti hasilnya baik. Toh Kak Cooper juga bilang sampai bahasa aslinya pun bisa kita tanyakan gitu. Walaupun sekali lagi kita harus cek, jangan langsung telan mentah-mentah.
kita harus cek, double cek untuk memastikan itu. Itu nggak langsung kita percaya 100% karena bahasa Yunani di Alkitab kan pakai bahasa Yunani yang kuno ya, maksudnya masih di zaman dulu gitu, klasik, bahasa Yunani klasik, dan bisa saja data yang dimiliki AI atau ChatGPT, Perplexity dan itu Yunani yang modern gitu. Tetap ada perbedaan, meskipun mungkin perbedaannya nggak jauh, tapi sangat mungkin berbeda. Jadi jangan langsung telan mentah-mentah, tapi tetap pada dasarnya bagi saya, bagi aku secara pribadi, AI untuk tetap itu fun, menyenangkan, gitu, ya kan? Halo. Ya, Bu. Halo Bu. Aduh, sorry aku ketinggalan banyak banget nggak ngikutin. Tapi yang terakhir tadi yang Ray ngomong sih aku bisa dengar gitu. Dan ya itu belajar Alkitab dengan AI itu sangat fun dan juga sangat luar biasa karena AI bisa mendapatkan banyak banget informasi yang kita nggak tahu gitu ya, entah latar belakang kitab, latar belakang penulisan, terus zaman itu sangat sangat luar biasa. Dan terlebih lagi ketika kita nggak punya bahan-bahan gitu ya, nggak punya buku, atau kalaupun punya buku tuh nggak tahu gimana caranya mengaksesnya, karena kalau hanya dengan Google juga sangat terbatas banget gitu. Tapi AI bisa banyak banget tahu. Tapi ya itu intinya sih luar biasa, tapi jangan dipercaya 100% yang kata Ray tadi benar gitu ya. Kita harus melihat dengan lebih hati-hati lagi, karena AI kadang-kadang bisa halusinasi gitu, bisa memberikan informasi yang sebenarnya tidak ada. Jadi itu kadang-kadang bisa menyenangkan kita seakan tahu jawabannya, tapi sebenarnya dia nggak punya data valid gitu untuk melakukan itu. Jadi anyway, itu sih menurut aku. Wow, ternyata waktunya udah jalan cepet banget. Ya, ini saya ada satu pembahasan yang menarik ya, Mas Ray. Ya. Tadi kan saya ingat tadi dimulai dari Yulia, lalu juga Kak Ray dan Kak Ani juga menyebutkan tentang memberi perintah atau memberi prompt yang baik, ada kata fokus. Nah, saya ini mungkin bisa dijelaskan, saya tidak mengikuti juga itu secara full di Sabda, mungkin boleh dijelaskan bagaimana memberi perintah dengan ya tadi metode fokus itu, supaya teman-teman yang lain nih mereka juga boleh pakai metode itu untuk nanti studi Alkitab dengan AI di gadgetnya masing-masing. Ya. Ini karena waktu akan lebih bagus kalau teman-teman melihat video rekaman dari presentasi yang sudah Sabda lakukan, dan teman-teman bisa belajar sendiri gitu. Oke. Ada di itunya Bu ya, di websitenya Sabda ya Bu? Di ai.sabda.org. Aku coba ketik ya, ai.sabda. Wait. Nah, boleh di-share tuh Mas. Kekirim, sorry, ai.sabda. Ngetik sambil ngomong nih memang agak susah. .org. Oke, teman-teman kunjungi ya ai.sabda.org. Di situ akan menemukan konsep tentang fokus, sekilas saja tentang format, objektif, konteks. Jadi harus kasih detail yang jelas kepada AI kalau minta sesuatu, tips and tricksnya gitu. Jadi supaya bisa hasilnya baik, tentu harus ada format, objektifnya jelas, konteksnya jelas, dan untuk dipakai siapa juga harus jelas, dan spesifiknya juga harus jelas. Contohnya, kalau kita mau cari dosa gitu, ya jangan hanya ketik apa itu dosa. Gitu. Nanti akan dijawab dosa yang lain, dosa makanan mungkin. Termasuk juga kasih. Kasih jangan, apa itu kasih, nanti dijelaskan ke hal-hal yang lain. Jadi, tolong berikan yang jelas, detail-detail yang jelas kepada AI. Itu, oke teman-teman, sepertinya kita harus berpisah. Gitu. Mohon maaf sekali teman-teman.
berkenan juga diskusi malam hari ini. Kami minta maaf. Semoga di pertemuan berikutnya Cooper dan Kak Ani bisa nih jadi nanti jadwal sedikit supaya kita benar-benar bisa menikmati. Selanjutnya kita atur jadwal lagi supaya kita bisa ngobrol bareng tentang hal-hal yang lain yang seru untuk kita diskusikan. Oke, thank you banyak sekali lagi teman-teman. Dari teman-teman boleh berikan closing statement-nya lah terakhir, walaupun pembahasan kita singkat. Silakan teman-teman berikan closing statement-nya untuk dari Ani, Cooper, terus Ibu Yulia, baru aku. Silakan. Saya dulu ya. Saya dulu atau Kak Cooper? Saya yakin bahwa teknologi AI ini memberi dampak yang baik banget buat kehidupan rohani sebagai ya, karena ini youth ya, sebagai youth, sebagai orang Kristen, dan itu membantu dalam memahami Alkitab, dalam koneksi kita dengan komunitas Kristen. Tapi meskipun demikian itu tidak dapat menyempurnakan ataupun menyelamatkan manusia. Jadi dia hanya tetap menjadi pendukung, memberi pemahaman buat kita, dan saya yakin itu benar-benar bermanfaat banget buat kita dan akan semakin fun untuk kita belajar. Itu sih dari saya. Kak Cooper silahkan. Oke, wah luar biasa ini closing statementnya Kak Ani ini. Ya kalau dari saya sih, saya hanya mau menyampaikan ya, AI sebagus apapun yang kita akan jumpai, saya pikir itu tidak akan membuat kita senang dan menyenangkan dalam belajar Alkitab kalau tidak ada kerinduan untuk kita membaca dan belajar Alkitab itu sendiri. Tapi kalau sebaliknya, kerinduan itu sudah ada untuk kita membaca, untuk kita belajar Alkitab, itu sudah ada pada kita. Nah, AI yang sekarang yang masih dalam proses pengembangan ini pun saya yakin itu akan membuat kita lebih menyenangkan dalam belajar Alkitab. Kita bisa bertambah semangatnya, bertambah kerinduannya, karena ya dalam tanda kemudahan itu yang membuat kita bisa berbagai ya ilmu-ilmu, berbagai pengetahuan-pengetahuan di dalam Alkitab yang tidak dijelaskan langsung di dalam Alkitab. Nah, tapi pesan terakhir saya ya, kita tetap perlu ingat bahwa ya mulailah belajar Alkitab dengan AI ini di dalam doa, lalu belajarlah, dan setelah itu akhirilah tetap juga di dalam doa. Mintalah hikmat Tuhan supaya hikmat Tuhan yang membimbing kita agar kita sungguh diperlengkapi, diperkaya akan pengetahuan Alkitab melalui AI yang kita gunakan. Terima kasih. Amin, thank you. Bu Yulia, silakan. Halo. Ya. Halo. Bisa dengar suaraku ya? Bisa. Ya. Ya. Kalau dari aku, teknologi apapun bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, termasuk AI juga. Sehingga kalau kita mau belajar Alkitab, AI pasti bisa. Untuk teknologi yang internet segala macam, tapi setuju banget kita harus punya hati yang sungguh-sungguh ingin belajar firman Tuhan, lalu harus menggantungkan diri Roh Kudus yang memberikan penjelasan, memberikan penerangan akan kebenaran yang kita perlukan. Jadi tidak menggantungkan diri kepada AI, tetapi menggantungkan diri pada Roh Kudus yang akan memberi penjelasan kepada kita, dan kita bisa dengan Roh Kudus kita bisa menilai apakah yang diberikan oleh AI itu benar atau enggak benar. Itu kita punya discernment untuk mengetahui kebenaran yang sejati. Itu aja sih. Amin. Thank you banyak. Dari aku sedikit aja teman-teman. AI itu membantu kita untuk kecepatan, bukan ketepatan. Ya, gunakan itu untuk semakin menolong kita untuk menjadi produktif gitu dalam hal apapun, termasuk dalam studi Alkitab. Semakin produktif kita. Suaraku macet-macet ya. Minta maaf ya. Oke, thank you banyak. Kita akhiri diskusi kita malam hari ini teman-teman. Sekali lagi thank you Cooper, Ani, dan juga Ibu Yulia. Terima kasih banyak. Kita akan minggu depan dengan
tema yang baru, dan khususnya minggu depan dan terakhir building our. Lagi kita tutup dalam doa untuk diskusi kita malam hari ini. Ini boleh tutup kita dalam doa. Ini boleh tutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa ya teman-teman semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan boleh beserta dengan kami. 1 jam boleh kami gunakan untuk sharing mengenai Sabda Youth, AI dan Alkitab, Fun and Wow. Dan terima kasih Tuhan kami boleh diperkenalkan kepada teknologi AI khususnya untuk lebih mengenal Tuhan. Dan biarlah hikmat dan Roh Kudus Tuhan boleh membimbing kami dalam menggunakan kecanggihan teknologi yang ada, dan semuanya itu boleh menumbuhkan juga rasa pengenalan kami yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kami juga Tuhan Yesus boleh tetap percaya kepada Engkau dan tetap juga mengandalkan Engkau dalam segala apapun yang kami boleh jalani ke depan. Terima kasih untuk kami semua. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh live bersama dengan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you banyak. Sampai jumpa minggu depan. Salam IT for God. Terima kasih Bu Yulia, Mas Rey, Kani. Terima kasih semuanya teman-teman yang bergabung.